Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatil wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya. Jemaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Semangat di dalam memperbanyak ibadah adalah sebuah kemuliaan. Apalagi di saat kebanyakan orang tidak peduli dengan amal solih, bahkan membenci orang-orang yang soleh. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, saat sebagian orang seakan telinganya tersumpal jika mendengar panggilan muazin. Orang-orang yang rela menahan lapar dan dahaga untuk menjalankan puasa Ramadan, saat sebagian orang tanpa malu sedikit pun menghisap rokok di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang yang tergerak menginfakkan banyak hartanya, saat sebagian orang-orang menggenggam erat-erat hartanya, seakan tidak rela serupiah pun lepas dari genggamannya. Orang-orang yang tekun membaca dan menghafal Al-Quran, saat sebagian orang menghabiskan berjam-jam waktunya menonton acara tak bermanfaat di televisi. Itulah orang-orang yang istimewa. Namun, walaupun demikian, ada satu hal yang penting yang tidak boleh diabaikan oleh para perilaku amal solih dan para pegiat ibadah. Sebab satu hal penting itulah salah satu yang akan menentukan diterima atau tidaknya amal dia. Faktor penentu bermanfaat atau tidaknya amal dia. Faktor penentu apakah amal dia akan membuahkan surga atau justru neraka. Faktor terpenting itu adalah keikhlasan niat kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya adalah memurnikan tujuan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amir illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 98. Ayat 5. Ikhlas adalah ruh atau nyawanya sebuah amalan, sehingga amalan atau ibadah yang kosong dari keikhlasan bagaikan jasad yang tidak bernyawa, alias bagaikan bangkai. Pantaskah kita mempersembahkan bangkai kepada Rabbul Alamin? Maka perhatian kita kepada keikhlasan niat dalam beramal seharusnya tidak kalah besar dibandingkan perhatian kita di dalam menjaga semangat di dalam beramal. Perhatikan niat ikhlas kita sebelum beramal, ketika beramal dan sudah beramal. Sebelum beramal kebajikan, apapun cek dulu niat kita. Apakah keikhlasan sudah hadir dalam hati kita atau belum? Apabila belum, maka tata terlebih dahululah niat kita ini, setelahnya baru mulailah untuk beramal. Ketika sedang beramal, awasi terus niat ini. Sebab setan berusaha keras untuk merusak keikhlasan kita. Bila niat yang awalnya sudah ikhlas, tengah-tengah beramal mulai melenceng, maka luruslah kembali, murnikan kembali, dan teruslah dalam perjuangan mengawal keikhlasan niat. Lalu sesudah beramal, waspadai. Waspadai munculnya perasaan takjub dan bangga diri terhadap amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Sebab penyakit-penyakit hati tersebut bisa merontokkan pahala yang sudah didapatkan oleh seorang hamba. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa tanda-tanda dari ikhlas tersebut? Ikhlas adalah amalan hati, sesuatu yang bersifat rahasia dan tersembunyi. Akan tetapi para ulama kita menjelaskan bahwa keikhlasan itu keberadaannya bisa dirasakan melalui berbagai tanda yang terlihat. Apa saja tanda-tanda tersebut? Di antaranya, 1. Perilakunya sama ketika sedang sendirian atau ketika dilihat oleh orang lain. Tanda yang pertama, orang ikhlas adalah perilakunya sama ketika sedang sendirian atau ketika dilihat oleh orang lain. Apabila saat dilihat orang, dia menjalankan sholat 5 waktu dengan baik.
Kemudian ketika dia sendirian, yang dia lakukan sama seperti ketika dia dilihat oleh orang lain. Maka itu adalah pertanda keikhlasan. Sebab hal terpenting di mata dia adalah bahwa Allah melihat apa yang dia kerjakan sekalipun seluruh manusia tidak melihatnya. Wa in tuhsinu wattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apabila kalian berbuat baik, apabila kalian bertakwa, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran surat An-Nisa ayat 128. Dikisahkan dalam kitab Laitaful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab rahimahumullah bahwa dahulu ada seorang ahli ibadah yang setiap tahunnya selalu berangkat haji, dan istimewanya dia berangkat haji dengan berjalan kaki, menempuh jarak ribuan kilometer sehingga banyak orang yang berdecak kagum dengan semangat ahli ibadah tersebut. Saat dia pulang ke rumah, suatu malam dia sedang berbaring istirahat. Tiba-tiba dia oleh ibunya kehausan ingin minum segelas air. Maka sang ibu pun meminta tolong pada anaknya si ahli ibadah. Ahli ibadah itu mau bangkit dari tempat tidur rasanya sangat berat, padahal dapur cuma jarak beberapa meter saja. Kemudian dia merenung, kenapa saat aku berhaji, berjalan kaki dengan jarak ribuan kilometer, kaki ini terasa ringan untuk dilangkahkan. Sedangkan malam ini aku hanya berjalan beberapa meter, kaki terasa berat. Ada apa dengan kakiku ini? Dia merenung, kemudian dia temukan ternyata selama ini dia semangat. Kaki terasa ringan walaupun berjalan ribuan kilometer, karena selama itu banyak orang memujinya, banyak orang yang melihatnya, banyak orang yang berdecak kagum. Adapun malam ini, tidak ada satupun yang melihat dia, tidak ada satupun yang memujinya, sehingga kaki ini terasa berat untuk melangkah, walaupun hanya beberapa meter saja. Saat itulah dia tersadar, ternyata ibadah besar yang dilakukan belum ikhlas dalam menjalankannya. 2. Apabila dia dipuji atau dicela, dia tetap beramal soleh. Tanda seseorang ikhlas atau tidak dalam beramal, yaitu ketika dia dipuji dia beramal, namun ketika dicela dia pun beramal. Seseorang yang beramal soleh kemudian ternyata tidak ada satupun orang yang memujinya, lalu berakibat dia berhenti untuk beramal soleh, ini tandanya niat dia belum ikhlas. Sebab yang dia cari adalah pujian manusia, bukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran diceritakan salah satu karakter, salah satu ciri khas calon penghuni surga. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Calon penghuni surga adalah mereka yang gemar berbagi makanan yang dia sukai, berbagi makanan favoritnya, berbagai makanan kesenangannya. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asiron, dan kepada para tawanan. Lihat baik-baik ayat selanjutnya. Apa motivasi dia berbagi makanan? Innama anut'imukum laujuhillah. Kami berbagi makanan kepada kalian adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah dan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mencari balasan dari kalian, dan kami juga tidak menunggu ucapan terima kasih dari kalian. Quran surat Al-Insan ayat 9. 3. Merasa tenang setelah beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membalas amal solih hambanya. Dan di antara bentuk balasan tersebut adalah Allah akan mencurahkan ketenangan batin dan kebahagiaan jiwa yang dirasakan hamba setelah beramal. Sampai taraf dia tetap merasakan ketenangan hati sekalipun dia kehilangan segala sesuatu. Sebaliknya, dia akan merasa sedih dan galau saat kehilangan ketenangan tersebut walau dia memiliki segala sesuatu. Maka apabila setelah beribadah, ternyata kita tidak merasakan ketenangan batin, setelah beribadah kita tidak merasakan kedamaian jiwa, setelah beribadah kita tidak merasakan ketentraman, maka berarti ada sesuatu yang bermasalah di dalam ibadah yang kita kerjakan. Dan salah satunya adalah karena mungkin kekurang ikhlasan kita di dalam menjalankan ibadah tersebut. Maka perbaikilah sebelum terlambat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyul sholihin wa asyhadu anna Muhammadan khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu umma ba'du. Fa ya ibadallah usikum bitaqwallahi. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullahal haqq tuqatil wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu anhu an kula sahabah Rasulillahi anja'ina amina. Allahumma firli limustaqar limuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana la tuhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ba'di wala ihsani wal yatama sil kurba wal nyahar anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahil azimi yazkurkum wad'uuhu yahsibukum lakum walazikrullahi akbar. Aqimis shalah.